Bang, Hmm, bang, apa dekku? Wak Ana datang tadi. Ngapain Wana datang? Dia mau nanya Tanya apa? cara, syarat, dan biaya ngurus sertifikat tanahnya. Tapi rumahnya udah dilelang, sertifikat tanah mana lagi? Itu kan rumahnya yang dilelang, bang. Ini tanah yang kebun-kebun pisang itu. Oh, telinganya dek, tanah kebun pisang di sebelah itu kan tanahnya Waongah. Kok mau disertifikati pula sama Wana? Iya, bang. Kata Wak Ana, biar Wak Ana yang pegang sertifikatnya, tanahnya untuk Wak Onga. Walah, berantem terus loh orang tuh nanti itu. Bang, bang, Apa dekku? tadi Wak Ana datang. Ngapain Wana datang? Dia mau nanya cara, syarat, dan biaya pengurusan sertifikat tanahnya. Tanah yang mana lagi? Tapi rumah Wana udah dilelang. Itu kan rumahnya, bang. Ini tanah yang kebun-kebun pisang itu. Oh, ya udah bilang lah sama Wana. Caranya datanglah dia ke kantor BPN atau kantor pertanahan di mana tempat tanah Wana itu berada. Jadi sudah yang kabupaten kotanya. Nah, datang sendiri, urus sendiri, nggak usah pakai calo, biar supaya lebih murah dan lebih pasti. Bawa syarat-syaratnya, alas hak. Kalau Wana belum tahu alasnya itu apa, suruh Wana tonton video abang sebelumnya. Ada tuh di atas linknya. Kalau nggak baca deskripsi video ini. Terus bawa juga fotokopi KTP, fotokopi SPP TPBB tahun berjalan, fotokopi kartu keluarga, surat pernyataan tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan bank maupun harta warisan yang belum dibagi. Habis berapa lah biaya ngurus sertifikat itu, bang? Suruh Wana tanya di loket. Nanti di loket pelayanan itu kan dijelaskan berapa biaya pengukurannya, berapa biaya penerbitan sertifikat dan seterusnya. Itu biasanya merujuk ke peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional. Jadi ada nanti penghitungan dia berdasarkan luasan, berdasarkan wilayah, jauh dekat jaraknya tanah tersebut dari kantor pertanahan dan seterusnya. Terus kalau udah dibayar lunas lah sama Wak Ana tuh kan, bang, sertifikatnya udah langsung jadi. Ya enggak lah dekku, kan ada prosesnya. Nah, kalau menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, itu ada beberapa tahapan proses dalam pendaftaran tanah pertama kali atau pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Jadi kalau berkas Wana sudah lengkap dan sudah dibayar biayanya dan diterima oleh loket pelayanan, itu tahap yang dilakukan. Pertama adalah tahap pengukuran. Petugas pengukuran dari kantor pertanahan itu nanti akan datang ke lokasi tanah Wana, ngukur luasannya sesuai dengan yang disebutkan di dalam surat-surat alas hak Wana. Jadi disesuaikanlah di kondisi existing lapangan. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian juga diambil kontradiktur delimitasinya di sana. Apa itu kontradiktur delimitasi? Itu ajas kesepakatan sepadan batas. Nanti tanda tangan lah hasil pengukuran itu tetangga sepadan batas kanan kiri. Utaranya siapa, selatannya siapa, baratnya siapa, timurnya siapa. Selesai tahapan pengukuran ini, maka nanti diterbitkan yang namanya peta bidang tanah. Berdasarkan peta bidang tanah inilah masuk ke tahap berikutnya dalam proses pendaftaran tanah pertama kali itu. Apa itu? Yaitu adalah riktan atau pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah. Ini adalah sidang panitia A yang nantinya akan menggali informasi terkait dengan riwayat pemilikan tanah. Apakah yang diuraikan atau disebutkan dalam alas hak itu sama atau berbeda dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Selesai proses pemeriksaan tanah
atau Riktan Panitia A. Kemudian tahap berikutnya, ini akan diumumkan ke khalayak publik selama 60 hari. Apakah ada sanggahan atau ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap proses permohonan hak yang dilakukan oleh Wa'ana. Jika tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, maka masuklah ke proses berikutnya. Apa itu? Penetapan hak. Terbitlah SK penetapan hak dari Kepala Kantor Pertanahan tersebut. Lalu Wa'ana berkewajiban untuk membayar pajak-pajak yang dibebankan, seperti pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Juga termasuk dimungkinkan adalah pajak-pajak penghasilan atau PPH berdasarkan apa yang diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Selesai Wa'ana melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pajak-pajak atas perolehan hak atas tanah ini, lalu tahap berikutnya, Kantor Pertanahan akan melakukan pembukuan. Muncullah nomor hak atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Wa'ana. Lalu terbitlah sertifikat dan barulah Wa'ana bisa mengambilnya. Lama pengurusan sertifikat tanah itu, Bang? Kalau menurut SOP atau Standar Operasional Pelayanan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, itu adalah 90 hari kerja. Jadi sudah termasuklah di dalamnya proses pengukuran, pemeriksaan tanah oleh panitia A, pengumuman, kemudian pengesahan dan penerbitan SKH sampai dengan penerbitan dan pencetakan sertifikat. Jadi itu dek, syarat dan tata cara pendaftaran tanah pertama kali atau pendaftaran tanah-tanah yang belum bersertifikat yang dilakukan secara sporadis atau mandiri oleh masyarakat. Terus Bang, kalau untuk pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat gimana lagi? Nantilah dek abang jelaskan di video berikutnya. Makanya untuk rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Telinganya dek, tanah kebun pisang sebelah itu kan tanahnya Wa'ona. Kok mau disertifikati pula sama Wa'ana? Iya Bang, kata Wa'ana, biar Wa'ana yang pegang sertifikatnya, tanahnya untuk Wa'ona. Walah, berantem terus loh orang tuh nanti itu.